Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Septian Eka Rahmadi dengan NIM 22-49637-TK-54442 ingin mempresentasikan tugas teknologi basis data, yakni membuat REST API. CRUD ya, jadi create, read, update, dan juga delete. Oke, saya akan mulai dari struktur folder terlebih dahulu. Untuk struktur foldernya di sini saya mengelompokkan berdasarkan tabel atau untuk di API kita ngomongnya adalah endpoint. Jadi ada 5 endpoint sesuai dengan minimal tugas yang diberikan. Ada books, customer, promotion, review, dan wishlist. Jadi endpoint ini saya buat berdasarkan tabel dari ELB yang saya buat sebelumnya. Oke, untuk di file DB sendiri di sini ada fungsi untuk melakukan koneksi ke PostgreSQL dan juga mengeksekusi query SQL yang ada di setiap repository yang ada pada endpoint ini. Jadi fungsi SQL-nya saya letakkan di repository. Di sini awalnya saya menggunakan Prisma, tapi dari tugasnya untuk diminta membuat query SQL-nya secara asli, jadi saya mengganti semua repository-nya dengan query SQL ini. Oke, jadi di setiap endpoint juga punya 3 file, yakni file controller atau di sini mungkin file router, lalu file repository ini adalah query dari SQL-nya, lalu file service-nya. Oke, baik. Untuk menyingkat waktu, saya akan mencoba masing-masing dari endpoint yang sudah saya buat menggunakan Postman. Ini adalah aplikasi Postman. Jadi saya akan coba dulu dari books. Kita akan coba. Ya, ini sudah berhasil untuk nge-read data books. Lalu saya ingin mencoba ke customer. Ya, untuk fungsi get di customer juga udah berhasil. Lalu untuk fungsi promotion, oke, di promotion juga sudah berhasil. Lalu untuk di review, oke, maaf ada salah sedikit. Oke, di review sudah bisa juga. Terakhir di wishlist. Oke, di wishlist juga sudah bisa. Selanjutnya saya akan mencoba fungsi post atau kita mengupload sebuah data baru, tapi mungkin saya akan menggunakan di book saja untuk bisa sekalian menambahkan. Oke, di sini saya sudah berhasil menambahkan data baru, yakni sapi jantan. Nah, ini sapi jantan sudah ditambahkan di data baru. Ini bisa kita lihat kalau kita panggil kembali fungsi get-nya. Ya, ini fungsi ini sudah ditambahkan di folder atau di file database untuk tabel books. Lalu kalau kita misalkan mau mengeditnya juga bisa menggunakan fungsi put. Ini kita masukkan slash garing dari book ID-nya. Karena sapi jantan book ID-nya 126, makanya kita ganti ke slash 126. Oke, mungkin kita rubah jadi kambing jantan gitu ya. Kambing jantan, kita send. Ya, dia akan berhasil diperbaharui. Juga kalau kita ingin mendelete, kita bisa langsung saja delete datanya. Sebelum itu kita masih lihat dulu apakah berhasil diperbaharui. Ya, berhasil diperbaharui menjadi kambing jantan. Lalu kalau ingin mendelete juga bisa langsung di delete garis sama garing 126. Ya, ini sudah berhasil dihapus. Kalau kita mau bisa lihat di sini, maaf, books, datanya sudah tidak ada kambing jantan tadi. Oke, saya juga ingin menunjukkan satu endpoint di wishlist, terutama karena wishlist ini tidak ada menggunakan primary key unik sendiri, dia bergantung pada primary key yang ada pada customer dan buku. Oke, kalau kita coba untuk melihat wishlist dari customer, kita hanya memasukkan wishlist /customer /id dari customernya, misalkan 1, misalkan 2. Oke, ini adalah wishlist dari customer 2, dia punya wishlist buku apa aja. Wishlist juga bisa dilihat dari book ID-nya. Jadi misalnya kalau book ID-nya di sini tadi saya mulai dari 103 misalkan. Nah, ya di sini bisa dilihat juga dari book ID 103 dia diinginkan sama customer dengan ID berapa saja. Ini ada ID 2 dan juga ID 20. Demikian presentasi saya untuk tabel customer, promotion, review. Yang lainnya juga hampir mirip dengan tabel dari buku. Jadi bisa melakukan fungsi CRUD, create, read, update, dan juga delete dari datanya tersebut.